Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-35-nya berkait masih pembahasan tentang hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kata Allah, jika kalian khawatirkan akan terjadi pertikaian di antara kalian berdua, keributan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah satu penengah dari keluarga laki-laki dan satu penengah dari keluarga perempuan. Yurida islaha, kalau kedua-duanya menginginkan kebaikan, Allah akan berikan taufik antara keduanya. Sesungguhnya Allah kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala khabir, mengetahui segala berita. Ikhwani fi din a'azakumullah. Dan termasuk yang Allah Maha tahu adalah apa yang ada di dalam dada, artinya niat-niat mereka. In yurida islaha, kalau kedua belah pihak menginginkan kebaikan, Allah akan kasih taufik. Keinginan kebaikan di dalam hati, tetapi Allah Maha tahu. Maka kalau sebagai mafhum mukhalafahnya, kalau tidak ada keinginan untuk kebaikan, Allah tidak kasih taufik. Ternyata memang salah satunya atau kedua-duanya tidak menginginkan kebaikan, menginginkan syarr. Tentunya Allah tidak berikan taufik pada mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan in yurida islaha, kalau kedua belah pihak menginginkan kebaikan, Allah akan kasih taufik. Allah akan berikan taufik. Dari mana? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu
Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha mengetahui segala berita. Berkata Syekh Sa'di di dalam tafsirnya yang ringkas, wa in khiftum asy-syiqaq baina zawjaini wal mubaadah wal mujanabah hatta yakun kullu minhuma fi syiqqin. Kalau kalian khawatirkan syiqaq antara dua suami istri, kalimat syiqaq diambil dari kata syiq. Syiq itu samping atau sisi. Maknanya adalah al-mubaadah, saling menjauh. Wal mujanabah, saling ke samping. Hatta yakunu kullun minhuma fi syiqqin, hingga masing-masingnya di sisi yang berbeda. Yang ini tetap di sana, yang ini tetap di sini. Itu makna syiqaq, yang sering diterjemahkan pertikaian atau perpecahan atau keributan. Wa in khiftum, kalau kalian khawatirkan terjadi yang demikian di antara rumah tangga atau di antara suami dan istri, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah penengah dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan supaya adil. Kadang-kadang kalau penengahnya dari pihak laki-laki, dikhawatirkan ada kecenderungan pada pihak laki-laki karena kerabatnya sendiri. Atau kalau hakaman min ahliha, penengahnya dari keluarga wanita, bisa jadi ada kecenderungan kepada wanita tersebut, sehingga hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini in khiftum, kalau dikhawatirkan terjadi pertikaian. Kalau tidak, maka yang lebih afdal, lebih bagus, lebih tinggi nilainya, suami dan istri tidak membicarakannya keluar walaupun ke kerabatnya sendiri. Selesaikan kamu berdua, suami dan istri. Selesaikan urusan kamu berdua, di antara kamu berdua. Karena tentunya jenjang pernikahan itu menunjukkan kedewasaan. Jenjang pernikahan menunjukkan kalau dia sudah naik tingkatnya, bukan lagi anak-anak yang harus diselesaikan oleh gurunya atau orang tuanya. Kamu sudah dewasa, maka selesaikan antara kamu berdua, sehingga urusan di dalam rumah tangga kamu tidak ada yang mengetahuinya. Walaupun ibumu ataupun ibu mertua, walaupun bapakmu ataupun bapak mertua, gak ada yang tahu. Ini yang afdal. Selesaikan sendiri, saling bermaaf-maafan. Sang istri meletakkan tangannya dan menyatakan, hadza yadi ma adzuqu ghamdan hatta tarda. Ini tanganku, aku serahkan padamu. Aku gak akan bisa memejamkan mata, gak akan bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Sang suami juga tidak perlu gengsi, mengatakan kepadanya, iya, saya juga minta maaf. Selesai. Barakallahu fikum, kamu muslim, dia muslimah. Kamu mukmin, dia mukminah. Kamu ahlu sunnah, dia juga ahlu sunnah. Jangan su'udzan. Wah, ini orang tidak pernah punya kebaikan. Tidak ada. Seorang muslim, muslimah, mukminah enggak punya kebaikan. Tidak ada. Jelas mereka salat, jelas mereka puasa, jelas mereka sedekah, jelas mereka berbakti pada kedua orang tuanya. Jelas ini semua paling sedikit. Bisa lebih dari itu, sekian banyak kebaikan-kebaikan pada mereka. Pokoknya tidak bisa lagi saya. Dia tidak punya sisa sedikit pun kebaikan. Ini melampaui batas. Dengan husnudzan, karena suamimu, istrimu adalah seorang muslim, jelas punya kebaikan. Paling tidak dia punya akidah la ilaha illallah. Paling tidak dia punya akidah Muhammadun Rasulullah. Maka tinggal diajak kepada tauhid was sunnah.
tinggal dikembalikan kepada qala Allah, qala Rasul, kedua-duanya akan menyatakan sami'na wa ata'na. Karena dua-duanya muslim dan muslimah. Siapa yang berani menentang Allah? Siapa yang berani menentang Rasulullah? Adakah seorang muslim muslimah berani menentang ucapan Allah dan Rasulnya? Artinya bisa diselesaikan. Yurida islaha, kalau memang menginginkan kebaikan. Entah kalau memang tidak memiliki kebaikan atau tidak menginginkan kebaikan, maksud saya. Kalau tidak menginginkan kebaikan, ya sudah, percuma. Mau diapakan juga nggak akan bisa jadi baik, karena memang tidak menginginkan kebaikan. Tapi kalau sudah meruncing tidak selesai, ya berarti perlu penengah. Ini yang Allah katakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apa itu hakaman? Pertama, rajulain, laki-laki, bukan perempuan. Perempuan seringkali subjektif. Ini mohon maaf, kebanyakan begitu. Emosinya yang naik, keburu marah, padahal belum melihat secara rinci apanya yang menjadi permasalahan. Sehingga hakaman min ahlihi, hakaman min ahliha, laki-laki. Maaf, yang perempuan jangan ikut-ikutan. Taib, mukallafaini, yang kedua sudah dewasa, mukallaf. Anak-anak atau yang kekanak-kanakan gak usah ikut-ikutan. Anak-anak atau yang kekanak-kanakan, remaja yang seringkali sama seperti tadi, seperti wanita tadi, emosional, yang dibawa egonya dan kemarahannya. Ini percuma. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Pertama, rajulain, laki-laki, mukallaf, dewasa, tidak kekanak-kanakan, muslimaini, yang muslim, adlaini, yang adil, yakni bijak, memiliki sikap bijak, aqilaini, dan berakal. Baik, artinya bukan orang yang maaf kelainan atau yang terbelakangan mental, apalagi gila, jangan. Aqilaini ya'rifani ma baina zawjain, yang keduanya mengerti tentang hubungan suami istri. Dan yang mereka ini hakam-hakam ini, hakaman min ahlihi, hakaman min ahliha, adalah orang laki-laki muslim mukallaf yang aqil, yang bijak, dan mengetahui urusan suami istri, hak masing-masingnya, hak suami apa, hak istri apa, harus mengerti. Wa ya'rifanil jama' wat tafriq, dan bisa mengetahui al jama' wat tafriq, mana yang dianggap benar sama dan mana yang berbeda. Kalau ini dengan ini sama, yang ini dengan yang itu berbeda, harus tahu. Ini rincian dari aqil dan adil, adil dan berakal. Jadi seorang yang bijak dan cerdas, sehingga dia bisa membedakan kalau ini sama dengan itu, kalau itu sama dengan ini, kalau yang ini dengan yang itu berbeda. Wa hadza mustafad min lafzi al-hakam. Baik, dari mana rincian ini tadi? Kata Syekh Sa'di, diambil dari kalimat hakam. Fab'atsu hakaman. Hakaman dari kata hikmah. Yang hakim, seorang yang hakim adalah seorang yang bijak, seorang yang cerdas, seorang yang lurus pikirannya, seorang yang adil. Itu dikatakan rajulun hakim. Rajulun hakim, orang yang lurus, hikmah. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadha mustafadun min lafzi al-hakam, li'annahu la yasluh hakaman, karena tidak pantas untuk menghakimi sebagai penengah illa man ittasafa bitilka sifat, kecuali orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat tadi. Laki-laki, mukallaf, muslim,
aqil, adil. Fayandurani ma yanqim kullun minhuma ala sahibih. Maka dua hakim tadi melihat apa yang dituntut oleh masing-masingnya kepada sang istri. Apa masalahnya? Coba sampaikan. Saya begini, saya tidak terima. Tanyakan pada sang suami, apa masalahnya? Saya sudah berikan seperti ini, tapi dia tidak terima. Saya sudah berikan apa yang dia mau. Yanzurani ma yanqim ahaduhuma al-akhar. Mempertanyakan apa tuntutan masing-masingnya, kemudian ditengahi. Thumma yalzimani kullan minhuma ma yajib. Kemudian diharuskan kedua-duanya melakukan apa yang merupakan kewajibannya. Sudah didudukkan sang suami dan sang istri, ditanyakan masing-masingnya. Maka pertama, karena mereka ini hakim-hakim yang mengerti tentang kewajiban dan hak masing-masingnya, maka dituntut, kamu kerjakan hakmu, berikan hakmu kepada istrimu. Kamu wahai istri, berikan hak suami sesuai dengan kewajiban yang Allah wajibkan padamu. Baik. Kalau berkait dengan salah yang dan benar, sampaikan dalam hal ini engkau yang benar, engkau yang salah, taubatlah pada Allah Ta'ala. Tetapi dalam hal lain engkau yang benar, engkau yang salah, bertobatlah pada Allah Ta'ala. Minta maaflah kepada suamimu, dan engkau minta maaflah kepada istrimu. Barakallahu fiikum. Itulah yang dikatakan dengan hakaman. Seorang hakim penengah yang durani ma yanqim kullun minhuma ala sahibihi thumma yalzimani kullun minhuma ma yajib. Kemudian diharuskan masing-masingnya melakukan yang wajib baginya. Fa in lam yastati ahaduhuma dzalik. Kalau salah satunya tidak bisa, qanna'a az-zawj al-akhar birridha. Maka kalau yang satu tidak mampu, bukan tidak mau, bukan. Berbeda tidak mau dengan tidak mampu. Tidak mampu. Masalahnya saya tidak mampu, kata sang suami. Saya sudah berusaha. Pagi, siang, sore saya berupaya untuk mencari maisha. Dapatnya cuma sekian. Saya tidak mampu. Qanna'a az-zawj al-akhar. Maka sang istri harus disuruh untuk menjadi orang yang qana'ah, menerima apa adanya. Qanna'a artinya disuruh menerima. Sudah, kamu sadari, dia mampunya cuma sekian. Atau sebaliknya, sang istri dituntut begini dan begitu, tidak mampu, bukan tidak mau, tidak mampu. Maka sang suami yang dituntut untuk qana'ah. Sudahlah, istrimu bukan robot yang bisa kerja 24 jam kali 7 hari seminggu. Istrimu bukan orang yang begini dan begitu. Dia manusia biasa yang lemah, yang banyak kekurangan-kekurangannya. Kamu harus memaklumi keadaan tersebut. Baik. Qanna'a al-akhar. Pertama, kata Syekh Sa'di, masing-masingnya disuruh untuk melakukan kewajibannya. Kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami terhadap istri. Kalau ternyata yang satu tidak mampu, bukan tidak mau, saya mau, tapi nggak mampu, maka yang lainnya disuruh qana'ah, sabari kekurangan suamimu. Suaminya juga dikatakan sabarilah kekurangan istrimu. Qanna'a az-zawj al-akhar bir-ridha, agar mau ridha bima tayassara min ar-rizqi wal khalq wal khuluq. Dan ridha dengan apa yang mudah baginya atau apa yang diberikan oleh Allah baginya dari rezeki. Dan memang adanya segitu, mau apa lagi? Qadarullah, suamimu seperti ini. Mau apa? Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Wal khuluq, demikian pula akhlaknya. Dalam artian wataknya. Kalau akhlak kan bisa dirubah. Tapi kalau watak, masing-masing punya bawaan. Wataknya memang seperti itu.
Wa ma amkanahuma al-jama' wal islah fala ya'dila anhu. Maka selama memungkinkan keduanya untuk dikumpulkan bersama kembali, selama masih memungkinkan untuk diakurkan kembali, wal islah, dan perbaikan antara kedua suami istri tadi, fala ya'dila anhu, maka jangan pilih yang lain. Jangan pilih yang lain. Kalau sudah bisa jamak, sudah. Jangan bicara cerai, jangan bicara khulu, jangan bicara yang lain. Cerai dari suami, khulu dari istri, jangan. Kalau bisa jamak, wa bihi wa ni'mah. Wassulhu khair. Wassulah khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in wasalatil halu ila annahu la yumkin ijtima'uhuma wa islahuhuma illa ala wajhil mu'adah wal muqata'ah wa ma'siyatillah wa ra'aya anna at-tafriq bainahuma aslah. Kalau ternyata urusannya lebih mengerikan dari itu, ini nggak bisa dijamak lagi. Fa in wasalatil hal ila an la yumkin istima'uhuma, kalau keadaannya mencapai keadaan yang tidak mungkin lagi bisa disatukan, wa islahuhuma, tidak bisa lagi didamaikan antara keduanya, illa ala wajhil mu'adah, kecuali dalam bentuk permusuhan, perpisahan, pertikaian, bermaksiat masing-masingnya dengan kemaksiatan, ini dengan menentang suami, suami menentang istri ila akhirih. Wa ra'aya anna tafriq bainahuma aslah, kedua belah pihak melihat bahwa kalau diceraikan dan dipisahkan antara keduanya itu jauh lebih baik, maka pisahkanlah. Farraqa bainahuma. Farraqa bainahuma. Maka dipisahkan antara keduanya. Wala yashtarit ridha zauj, dan tidak perlu syarat keridhaan zauj. Kama yadullu alaihi anna Allah sammahuma hakamaini, sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedua belah pihak tadi dijuluki sebagai hakaman min ahlihi, hakaman min ahliha, berarti hukum di tangan mereka. Kalau mereka sudah sepakat harus dipisahkan, tidak mungkin lagi bisa dikumpulkan. Selesai. Suami mau tidak mau harus menceraikannya. Harus terjadi perpisahan. Wal hukum wal hakamu yahkum walau lam yardal mahkumi alaih. Yang namanya hakim menghukumi walaupun yang dihukumnya tidak ridha. Ini suami, ini istri. Kemudian sudah nyampe urusannya kepada hakam. Hakaman min ahli, hakaman min ahliha. Baik. Maka keputusan ada di tangan hukum, di tangan para hakam ini. Kalau mereka sepakat menggabungkan kembali bersama, maka wabihi wa ni'mah. Kalau ternyata keduanya sepakat tidak mungkin lagi bisa disatukan, maka dipisahkan dengan keputusan hakaman min ahli, hakaman min ahliha. Tapi hakaman min ahli dan hakaman min ahliha, kalau tidak sepakat bagaimana? Berarti harus ada hakam di antara dua hakam. Harus ada hakam di antara dua hakam, penengah di antara dua penengah. Naam, jelas itu. Yaitu hakam yang dijuluki dengan qadhi. Kalau hakam diterjemahkan penengah, kalau qadhi diterjemahkan hakim. Maksudnya hakim di pengadilan, itu namanya qadhi. Artinya qadhi tadi akan memanggil suami istri, menanyakan antara dua belah pihak ini apa urusannya dan apa masalahnya. Kemudian dipanggil hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha tadi untuk meminta pendapat mereka berdua, baru keputusan di tangan qadhi. Kalau hakim yang menyatakan pisah, itu disebut dengan faskun nikah, pembatalan nikah atau perpisahan suami dan istri. Qala walau lam yardal mahkum, walaupun yang dihukumi tidak terima, sang suami mengatakan, tapi saya tidak mau menyeraikan. Pengadilan yang menyeraikan, kamu yang dihukumi, dia yang memutuskan.
Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wa in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya ingin kebaikan, maka niscaya Allah akan kasih taufik, akan kasih kemudahan. Ai bi sababir ra'yil maimun wal kalam alladhi yajzibul qulub wa yu'allif bainal qarinain. Yani kalau keduanya menginginkan kebaikan, niscaya Allah akan berikan taufik, yaitu mendapatkan pendapat yang lurus, ra'yul maimun, pendapat yang terjaga. Wal kalam alladhi yadhibul qulub, ucapan yang betul-betul mengena di hati. Wa yu'allif bainal fariqain, dan Allah jinakkan kedua hati tadi dan kedua kelompok tadi. Kelompok di pihak istri, kelompok di pihak suami. Keluarganya istri dan keluarganya suami semua ridha. Ini taufik dari Allah Ta'ala. Kalau keduanya menginginkan kebaikan, maka niscaya Allah kasih taufik, Allah kasih keputusan yang paling tepat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya taufik untuk menjadi jinak hati-hati mereka. Sang istri dan sang suami akur kembali, keluarga sang istri, keluarga sang suami harmonis kembali. Barakallahu fikum. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala berita. Ay aliman bi jami'idz zawahir wal bawatin. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruh yang zahir maupun yang batin, yang lahir maupun yang batin, yang tampak maupun tidak tampak, apa yang ada di mulut mereka ataupun yang tersimpan dalam hati mereka, Allah Maha tahu. Muttali'an ala khafayal umur wa asrariha. Allah Maha mengetahui yang tersamar dari segala perkara, dan Allah Maha mengetahui segala rahasia. Famin ilmihi wa khabarih, maka di antara ilmu Allah dan khabar Allah, an syara'a lakum hadhil ahkamil jalilah. Di antara ilmu Allah, Allah mensyariatkan untuk kalian aturan-aturan ini. Itu menunjukkan Allah Maha berilmu dan Maha tahu. Tidak hanya menyatakan hakaman min ahli, tapi hakaman min ahliha. Dua-duanya disebut, hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Dan juga Allah katakan in yurida islaha, karena Allah Maha tahu di antara mereka ada yang tidak menginginkan kebaikan. Bagaimanapun diislah oleh orang paling bijak sekalipun, nggak akan bisa bersatu. Mengapa? Karena di antara mereka ada yang tidak menghendaki kebaikan. Tetapi jika menghendaki kebaikan, sangat mudah. Sama-sama muslim muslimah, sama-sama sunni sunniyah, sama-sama orang yang mengenali Allah dan Rasulnya, maka dikembalikan pada dalil, niscaya dua-duanya akan menyatakan sami'na wa ata'na. An syara'a lakum hadhil ahkamil jalilah, karena ilmu Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang lahir dan yang batin, maka Allah mengatur hukum-hukum yang mulia ini, wa syara'i'il jamilah, dan syariat-syariat yang sempurna ini, yang indah ini. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.